Halo semuanya, perkenalkan nama saya Kos Andrea Sakurniawan dengan NIM G00241005. Saya dari kelompok A9. Di sini saya akan menjelaskan tentang laporan anatomi dari blok 2.2. Yang pertama itu tentang Tractus respiratorius superior, yang kedua tentang cor atau jantung, dan juga yang terakhir tentang Tractus respiratorius inferior. Jadi langsung saja ke yang nomor pertama, atau Tractus respiratorius atau superior atau saluran pernafasan bagian atas adalah bagian awal dari sistem pernafasan yang juga berfungsi sebagai jalur masuk dan juga keluarnya suatu udara. Saluran ini bertanggung jawab untuk menyaring, menghangatkan, dan juga melembabkan udara sebelum mencapai paru-paru. Jadi dia itu berfungsi dari saluran awal, yaitu pertama dari hidung, lalu masuk ke rongga hidung bagian belakang atau yang dinamakan nasofaring, selanjutnya nanti masuk ke faring, selanjutnya ke laring. Jadi dari yang pertama itu adalah dari hidung. Dari hidung ini dia itu nama anatomisnya adalah kavitas nasi, yaitu tempat pertama udara masuk. Di sini udara disaring oleh rambut-rambut halus atau yang disebut oleh silia. Selanjutnya dilembabkan oleh mukosa. Nah, dan juga lalu dihangatkan oleh pembuluh darah di bagian rongga hidung. Jadi ini adalah contoh gambarnya. Jadi yang pertama masuk dari udara masuk dari sini, lalu kena rambut halus. Di sini ada beberapa rambut halus, yaitu silia, dan juga lalu dilembabkan oleh mukosa. Nah, di bagian sini. Nah, selanjutnya mohon maaf, maksudnya dilembabkan oleh mukosa dan juga lalu dihangatkan oleh pembuluh darah di rongga-rongga hidung. Nah, di rongga-rongga hidung. Nah, selanjutnya kita masuk ke yang kedua, itu adalah masuk ke rongga hidung yang bagian belakang. Jadi rongga hidung bagian belakang atau yang biasa disebut dengan nasofaring, yaitu menghubungkan antara hidung dengan tenggorokan, lalu udara melewati bagian ini setelah dari hidung. Jadi setelah dari hidung tadi masuk ke yang bagian belakang, yaitu nasofaring. Jadi setelah dari hidung masuk ke nasofaring, kan ini dari hidung tadi, lalu nanti akan masuk ke bagian nasofaring. Nasofaring itu ada beberapa bagian. Dari yang pertama ada nasofaring, yaitu bagian atas, dan juga lalu ada orofaring, itu yang bagian tengah. Selalu ada laryngofaring yang bagian bawah, dan nah selanjutnya yang keempat dia ke laring yang selanjutnya itu laring atau kotak suara, yaitu mengandung pita suara dan juga berfungsi sebagai pintu gerbang menuju saluran nafas bagian bawah. Laring juga membantu melindungi saluran pernafasan dari masuknya makanan saat menelan. Nah, fungsi utama Tractus respiratorius superior ini yang pertama adalah filtrasi udara dari partikel debu dan juga mikroorganisme. Selanjutnya menghangatkan dan juga melembabkan udara. Selanjutnya dia juga resonansi suara dalam proses fonasi, lalu melindungi saluran pernafasan bagian bawah dari benda-benda asing. Jadi dari yang pertama tadi masuk dulu dari hidung, selanjutnya ke rongga hidung, faring. Nah, jadi saya akan menunjukkan gambarnya itu seperti ini. Ada beberapa urutan. Nah, jadi tadi sudah saya jelaskan. Dari yang pertama kan masuk di hidung. Nah, masuk di hidung, selalu ke bagian belakang.
dari hidung dibersihkan dan dihangatkan, dilembabkan. Setelah semua proses itu akan masuk ke bagian nasofaring. Nah, nasofaring ini juga tadi memiliki beberapa bagian. Tadi juga ada di sini orofaring, dan juga ada beberapa bagian yang lainnya. Dan juga setelah itu nanti akan masuk ke bagian laring. Nah, bagian laring itu ada terusan untuk menuju ke jalur dari udara untuk menuju ke paru-paru. Nah, pembahasan yang kedua yaitu kita akan membahas tentang cor, atau cor ini adalah istilah lain untuk preparat jantung. Nah, organ vital di dalam sistem jantung adalah organ vital di dalam sistem kardiovaskular yang berfungsi memompa darah ke seluruh saluran tubuh. Jantung terletak di bagian mediastinum atau ruang tengah dada, sedikit ke kiri dari garis tengah tubuh, dan juga dikelilingi oleh kantung pelindung yang disebut perikardium. Jadi posisi dari jantung ini ada bagian tengah dan juga dilindungi oleh dikelilingi oleh kantung pelindung yang namanya adalah perikardium. Nah, ini adalah gambar dari preparat jantung. Dia terletak di bagian tengah dari tubuh dan juga dilindungi oleh perikardium. Jadi anatomi jantung atau cor ini dari yang pertama lapisan jantung. Yang pertama adalah perikardium atau lapisan pelindung luar yang terdiri dari perikardium fibrosum. Lalu itu adalah lapisan bagian luar yang kuat. Selanjutnya ada perikardium serosum atau yang bagian dalam. Lalu selanjutnya ada miokardium atau lapisan otot jantung yang berkontraksi untuk memompa darah. Selanjutnya ada endokardium, lapisan yang paling dalam untuk melapisi ruang-ruang jantung. Nah, jadi ini adalah bagian dari yang ruang-ruang jantung. Ini dilapisi oleh endokardium. Nah, di bagian jantung ini juga memiliki ada beberapa bagian-bagian seperti ini. Jadi ini ada vena cava superior, lalu di sini ada pars ascendens aorta, lalu ada pulmonalis destra, lalu ada atrium dextra, dan juga ada beberapa bagian yang lainnya. Dan juga di bagian bawah sini ada apex cordis. Nah, selanjutnya ruang jantung atau cavitas cordis. Ruang jantung dibagi menjadi 4. Yang pertama itu adalah atrium dextrum atau atrium dexter, yaitu atrium yang bagian kanan menerima darah dari tubuh melalui vena cava. Nah, selanjutnya ada ventriculus dexter atau ventrikel kanan yang membawa darah ke paru-paru melalui arteri pulmonalis. Selanjutnya ada atrium sinistrum atau atrium sinister, yaitu atrium bagian kiri yang menerima darah beroksigen dari paru-paru melalui vena pulmonalis. Dan juga ada ventriculus atau ventricle sinister atau ventrikel kiri, yaitu tugasnya untuk memompa darah ke seluruh tubuh melalui aorta. Nah, dari preparat tadi juga sudah saya jelaskan ada beberapa bagian. Ini ada, sini juga ada ventriculus sinister. Selanjutnya tadi ada ini juga ada pulmonalis sinister. Selanjutnya, nah tadi ini ada atrium dexter. Ini yang sebelah sini tadi, ini adalah atrium dexter yang barusan sudah saya jelaskan. Selanjutnya kita lanjutkan ke katup-katup jantung. Jadi katup-katup jantung ini menjaga aliran dari darah agar satu arah. Yang pertama ada katup tricuspidalis atau antara atrium kanan dan juga ventrikel kanan. Yang kedua ada katup pulmonalis antara ventrikel kanan dan juga arteri pulmonalis. Selanjutnya ada katup
bicuspidalis atau katup mitral antara atrium kiri dan juga ventrikel kiri. Selanjutnya ada katup aorta atau ventrikel kiri dan juga aorta. Nah, ini dari yang pertama ini adalah contoh gambarnya, contoh dari katup-katupnya. Nah, jadi ini adalah, misalkan ini adalah katup aorta, atau katup yang tadi terakhir saya sebutkan, ini adalah katup dari antara ventrikel kiri dan juga aorta. Selanjutnya tadi ini juga ada ventricle atrioventricularis yang dexter, yaitu ini. Yang selanjutnya ada katup pulmonalis. Nah, ini adalah katup pulmonalis yang bagian atas. Lalu ada katup mitral itu yang bagian bawah ini, di sebelah sini. Tadi mohon maaf, yang ini itu adalah katup tricuspidalis. Nah, selanjutnya kita lanjutkan sistem konduksi jantung, yang itu adalah mengatur irama jantung. Tugas-tugas dari bagiannya adalah yang pertama nodus sinostralis atau SA node. Yang kedua ada nodus atrioventricularis. Selanjutnya materi selanjutnya adalah sirkulasi darah, yaitu jantung menjalankan dua sirkulasi utama, yaitu sirkulasi pulmonal dan juga sirkulasi sistemik. Yang pulmonal adalah jantung ke paru-paru, lalu paru-paru ke jantung. Sedangkan sirkulasi sistemik adalah jantung ke seluruh tubuh, dan dari seluruh tubuh nanti akan masuk lagi ke jantung. Nah, kita lanjutkan ke materi yang selanjutnya, adalah tractus respiratorius inferior, atau yang biasa disebut dengan saluran pernafasan bawah. Adalah bagian dari sistem pernafasan yang akan mengalirkan udara dari saluran atas ke paru-paru dan bertanggung jawab utama dalam pertukaran gas, oksigen dan juga karbon dioksida. Bagian-bagian dari tractus respiratorius yaitu adalah yang pertama laring, yang tadi sudah saya perlihatkan. Nah, laring ini walau kadang dikategorikan sebagai bagian saluran atas, laring juga menjadi transisi ke saluran bawah, yang itu mengandung pita suara dan berperan dalam fonasi serta melindungi saluran nafas saat menelan. Jadi dari sistem pernafasan yang bagian atas akan masuk ke sistem pernafasan bagian dalam, dan juga laring ini seperti menjadi pembatas atau perbatasan antara bagian atas dengan yang bagian bawah, maka dia sering dianggap yang bagian atas. Nah, selanjutnya ada trakea. Trakea ini adalah tabung berotot dengan cincin kartilago atau tulang rawan berbentuk C yang menjaga saluran tetap terbuka, membajang dari laring hingga bercabang menjadi dua bronkus utama. Dindingnya dilapisi dengan epitel berselia, sel goblet untuk menangkap partikel asing. Nah, jadi ini adalah contoh dari trakea dan dilindungi. Nah, ini adalah trakea. Yang sudah seperti saya jelaskan, ini trakea. Dia memiliki tulang rawan atau kartilago, cincin kartilago yang berbentuk C yang akan menjaga saluran untuk tetap terbuka dan juga memanjang dari laring hingga nanti dia akan turun sampai menjadi dua bronkus utama. Ini yang pertama, ini yang kedua, dan dindingnya dilapisi epitel berselia dan juga sel goblet untuk menangkap yang partikel asing dari luar. Selanjutnya adalah bronkus bronki.
bronkus atau yang bisa disebut bronki, bronkus utama kanan dan kiri. Cabang pertama itu trakea menuju masing-masing paru-paru. Yang pertama itu adalah bronkus lobaris atau masing-masing menuju paru-paru 3 di kanan dan juga 2 di kiri. Yang selanjutnya ada bronkus segmentalis yaitu menuju segmen bronkopulmonal subdivisi dari lobus. Nah, jadi selanjutnya masih yaitu bronkiolus. Itu adalah saluran kecil tanpa tulang rawan, lebih fleksibel, terbagi menjadi bronkiolus terminalis, akhir dari saluran konduksi, dan juga bronkiolus respiratorius memiliki alveolus tepat awal pertukaran gas. Selanjutnya ada alveolus atau alveoli, struktur kantung kecil tempat pertukaran gas terjadi antara dua udara dan darah, dikelilingi oleh kapiler darah. Dia ini dikelilingi oleh kapiler darah, dindingnya sangatlah tipis, yang itu adalah sel epitel squamosa dan juga mengandung surfaktan untuk menjaga agar tidak kolaps. Lalu ada fungsi, jadi kita membahas fungsi dari traktus respiratorius inferior, yang itu adalah konduksi udara dari trakea ke alveoli. Lalu selanjutnya adalah pertukaran gas terjadi di alveoli. Lalu ada pembersihan saluran atau epitel bersilia dan juga sel goblet membantu mengeluarkan partikel-partikel asil, dan juga pelembapan dan pemanasan udara atau terus dilanjutkan dari saluran atas. Nah, itu nanti akan diteruskan ke pulmo atau itu paru-paru. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan terkait dari laporan anatomi dari blok yang 2.2 tentang respiratorius, dan juga kita sudah membahas tentang core. Mungkin kurang lebihnya dari saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.